Bab 6 Safta mau apa? Alteza menatap lekat Safta. Apa dia menyukaimu Safta? Ulangnya. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba saja Safta terbatuk-batuk, terkejut dengan pertanyaan majikannya. Ada-ada saja pikirnya. Mana mungkin begitu Tuan? Anda jangan berpikir yang bukan-bukan, jawabnya tenang. Nona Anti hanya belum menyadari perasaannya kepada Anda. Saya yakin lambat laun dia akan menyadarinya, lanjut Safta. Alteza tersenyum masam. Suara dering telepon mengganggu perbincangan antara Alteza dan Safta. Safta segera menerima panggilan telepon itu, yang ternyata dari ibu Alteza. Alteza memang sangat jarang memegang ponsel, baik ponsel pribadi maupun kerja. Semuanya dipegang Safta sebagai asisten pribadinya. Kecuali jika dia sedang tidak bersama dengan Safta. Telepon dari ibu, ujar Safta. Yang dimaksud ibu di sini adalah ibu dari Alteza, Nyonya Marlia. Dia menerima panggilan dan menyerahkan kepada Alteza. Alteza menerimanya. Eza, ibu dengar kamu mau menikah ya? Kok ibu belum dikasih tahu? Malah tahu dari Mona saat ibu mau belanja. Ibu langsung memberondong Alteza dengan pertanyaan. Alteza diam sejenak, setelahnya barulah menjawab. Iya, aku mau menikah Bu. Sebuah jawaban singkat yang membuat ibu terkejut. Eza, apa kamu yakin? Marisa akan segera pulang beberapa hari lagi, tutur ibu dengan rasa tidak percaya mendengar perkataan anaknya. Setahunya Alteza tak pernah dekat dan berhubungan dengan wanita selain Marisa. Dan setelah kepergian Marisa, Eza tak pernah sedikit pun membuka hati untuk wanita lain. Masa tiba-tiba saja mau menikah? Dengan siapa? Apakah wanita yang setara dengan keluarga mereka? Yakin, kembali sebuah jawaban singkat dari Alteza. Kamu pasti hanya bercanda bukan? Karena marah kepada Marisa, ibu masih saja tidak percaya. Aku serius Bu, sahut Alteza. Mana Safta? Ibu mau bicara sama dia. Ibu sangat kesal kepada Alteza, dia ingin tahu kebenarannya dari Safta juga. Alteza menyerahkan ponsel kepada Safta dengan senyum masam. Safta menerimanya. Iya Nyonya, ujar Safta dengan sopan. Apa benar begitu? Tanya ibu ketus. Safta menyahuti dengan tenang. Iya Nyonya benar, dalam 2 hari ini Tuan akan menikah. Ujar Safta yang membuat ibu semakin terkejut. Untuk undangan akan tersebar secara online siang ini, lanjut Safta. Apa? Aku ingin bertemu dengan wanita calon istrinya, bawa dia untuk bertemu denganku. Dengan kesal ibu berkata, dan Safta menyetujuinya. Baiklah, saya akan segera mengatur jadwalnya. Setelahnya, panggilan ditutup. Apa ibu ingin bertemu dia? Tanya Alteza. Iya Tuan, jawab Safta. Alteza tersenyum. Atur waktunya besok pagi, biar ibu menilai sendiri. Aku ingin mereka akur nantinya. Safta mengangguk, meski tak yakin ibu Alteza akan menyukai Anti. Dia tahu standar nyonya besarnya seperti apa, Anti sepertinya akan kesulitan mendapatkan restu. Meski tetap saja ibu Alteza tidak akan bisa membuat pernikahan ini gagal. Di tempat lainnya, Ibu Alteza sedang berbincang hangat bersama beberapa orang temannya sesama sosialita. Wah, akhirnya Tuan Alteza putramu menikah juga. Sungguh beruntung calon istrinya mendapatkan pria sehebat dia, ujar salah satu teman Nyonya Marlia. Dia pasti wanita yang sangat istimewa, lanjutnya. Ibu Alteza hanya tersenyum, dia bahkan belum tahu seperti apa calon menantunya itu. Awas saja kalau membuatnya malu. Tentu saja, anakku mana mau wanita biasa saja, sahut Nyonya Marlia, meski dengan keraguan. Besok paginya, seperti biasa Anti akan bersiap untuk pergi ke toko. Dia memiliki sebuah toko kue yang dirintis sejak dia duduk di SMA. Berbekal sekolah jurusan tata boga,
pun dengan kuliah yang mengambil jurusan yang sama. Membuatnya makin pro dalam hal masak-memasak. Toko kuenya cukup laris, meski bukan toko besar. Tapi setidaknya, dia tidak menjadi beban keluarga, karena dari penghasilannya. Dia sudah bisa menghidupi diri sendiri dan beberapa orang karyawannya. Sudah mau jadi nyonya besar masih saja ke toko, cibir Sarah saat berpapasan dengan Anti yang hendak mau sarapan. Anti menatapnya malas. Ya iyalah, aku mana mau menjadi beban keluarga dan suami, sahutnya penuh ejekan. Sarah yang merasa tersindir, langsung memberengut kesal. Kakaknya ini memang selalu saja punya jawaban dalam segala hal. Denny yang juga baru turun dan tanpa sengaja mendengarnya langsung terkekeh mendengar jawaban Anti. Tuh dengar kakakmu itu, apa kamu tidak mau kerja? Kalau mau nanti ada lowongan di tempat kerja kakak, ujarnya santai. Sarah memberengut dan langsung duduk di depan meja makan. Aku kerjanya tidak mau yang sembarangan, aku punya follower yang sudah puluhan ribu, masa harus kerja di toko kue atau kantoran kayak Kak Denny, ujar Sarah dengan ketus. Lalu kamu mau kerja apa? Tanya Denny santai, dia sudah duduk di samping Anti. Ayah dan ibu belum ke meja makan saat mereka berbincang. Aku mau mengikuti casting untuk menjadi artis, aku ingin menjadi bintang film terkenal, jawab Sarah menggebu-gebu. Anti tertawa pelan, cocok sih, jadi pemeran hantu atau antagonisnya, ujar Anti. Denny tergelak mendengar perkataan Anti. Kak Anti, Sarah berteriak kesal disebut cocok menjadi peran hantu atau antagonis. Kenapa marah? Tanya Anti masih dengan sisa tawanya. Ibu, senjata terakhir Sarah adalah ibu. Ibu dan ayahnya tiba di ruang makan. Pagi-pagi sudah ribut, ucap ayah yang membuat semua langsung diam, karena suara ayah terdengar kesal. Anti jangan mengganggu adikmu terus, ujar ibu sambil melirik Anti. Anti tersenyum malas. Adikku yang cantik ini katanya mau menjadi bintang film Bu, dan aku bilang dia cocok menjadi tokoh hantu atau antagonisnya. Di mana salahku? Sahutnya santai. Ibu mendesah. Kamu jangan mengejek adikmu, lebih baik dukung dia. Setelah menjadi Nyonya Alteza, kamu pasti bisa meminta suami kamu untuk menjadikan Sarah artis. Dia kan punya perusahaan film juga kalau ibu tidak salah, ujar ibu dengan lembut, membuat Anti tersenyum masam. Biasanya tidak pernah bicara selembut ini, setelah dirinya akan menjadi Nyonya Alteza berubah sangat baik, kalau jadi itu pun. Siapa tahu pernikahan itu gagal dan dia tidak jadi menikah. Anti melamun. Ayo mulai makan. Anti kenapa melamun? Ayah menatapnya intens, ada rasa bersalah karena membuat Anti menikah secara tiba-tiba hanya demi usahanya. Tapi, dia tidak punya jalan lain. Tidak ada, ayah. Anti tersenyum yang sebenarnya dipaksakan. Mereka pun mulai makan dengan tenang. Setelah selesai makan, seperti biasa Anti nebeng mobil Denny sampai ke toko kuenya. Terima kasih Kak. Anti melambaikan tangan kepada Denny. Denny tersenyum balas melambaikan tangan. Toko belum buka, tapi sudah datang beberapa orang karyawannya yang beres-beres dulu di dalam. Salah seorang karyawan yang dipercayanya memang memegang kunci cadangan. Saat Anti membuka pintu toko, dan kakinya menginjak lantai pertama toko, dia dikejutkan dengan melihat seseorang yang sedang duduk dengan tenang di sebuah kursi yang biasa dijadikan kursi tunggu bagi orang yang menunggu pesanan kuenya jadi, atau sekedar ingin makan kue di tempat. Sedang apa dia? Gumamnya, seakan tubuhnya kaku. Orang yang tidak lain adalah Safta, berdiri dan mengangguk dengan sopan kepada Anti. Kak Anti, tuan itu memaksa masuk untuk menunggu Anda. Rasanya saya pernah melihat dia, tapi entah di mana. Apa kakak mengenalnya? Tanya Lina yang merupakan salah satu karyawan kepercayaan dan dekat dengan Anti. Anti berbisik pelan, dia itu asistennya Tuan Alteza,
Tuan Safta, tapi mata Anti tertuju kepada Safta, dia mengangguk dengan sopan. Safta menatapnya dengan tatapan tak suka melihat Anti yang seolah sedang menggosipkan sesuatu dengan karyawannya itu. Apa? Pantesan saya seperti mengenalnya, fotonya kan sering ada di media sosial dan majalah. Tatapan kagum tampak dari sorot mata Lina. Anti terkekeh melihat reaksi Lina. Safta berdeham keras. Anti dan Lina refleks menegakkan tubuh. Saya mau bicara dengan Anda Nona, ujar Safta tegas, membuat nyali Anti dan Lina ciut seketika. Mari ikut dengan saya, ada hal yang sangat penting. Safta menatapnya tajam. Anti jadi deg-degan membayangkan bertemu lagi dengan Alteza. Ya mau apa lagi selain yang ada hubungannya dengan pria itu.